pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke, Ibu cek satu-satu. Alia hadir? Hadir. Bella hadir? Hadir. Shelin hadir? Hadir. Dewi hadir? Hadir. Oke, hadir semua ya. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, gimana sih kabar kalian hari ini? Baik? Baik. Oke, baik. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Bu. Siap ya. Apakah kalian semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Oke, bagus sekali. Kita harus semangat ya dalam menuntut ilmu karena tidak ada ilmu yang sia-sia. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ada yang ingat materi pertemuan sebelumnya? Aku ingat Oke, Dewi, silahkan jawab. ekosistem. Betul sekali. Minggu lalu kita mempelajari tentang ekosistem. Ada yang tahu ekosistem itu apa? Aku, Bu. Silahkan dijawab, Dewi. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Betul sekali kata Dewi ya. Jadi, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu terkait daur biogeokimia. Sebelum masuk ke materi kita hari ini, Ibu akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu mengetahui daur biogeokimia. Lalu yang kedua, peserta didik diharapkan mengetahui macam-macam daur biogeokimia. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan secara rinci terkait apa itu daur sulfur atau daur belerang. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang udah tahu apa itu daur biogeokimia? Belum, Bu. Oke, belum ya, belum ada yang tahu. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kan dalam kehidupan sehari-hari kita itu terutama di ibu kota tahu kalau sering kali terjadi yang namanya kemacetan karena kepadatan kendaraan. Nah, kepadatan kendaraan ini menyebabkan terjadinya polusi udara, dan polusi udara dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Kira-kira ada yang bisa kasih solusi gimana cara mengurangi terjadinya polusi udara? Ada yang bisa? Melakukan reboisasi. Betul sekali kata Dewi. Salah satunya yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Nah, selain itu ada juga cara yang lain, seperti ketika kita membawa suatu kendaraan, mobil, ketika kita memang sendiri, alangkah lebih baik kita menggunakan kendaraan umum. Selain menghemat biaya, kita juga dapat mengurangi polusi udara dan juga kemacetan yang terjadi di jalanan. Sehingga untuk menjaga keseimbangan ekosistem, kita perlu turut serta dalam menjaga lingkungan kita. Betul sekali. Nah, pertanyaan kedua, ada yang tahu kandungan dalam pasta gigi? Sulfur. Betul sekali. Jadi, salah satu kandungan dalam pasta gigi yaitu sulfur. Dan sulfur ini akan kita pelajari pada hari ini. Sulfur ini memiliki banyak sekali manfaat. Selain bagi manusia, sulfur juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar, seperti tanam-tanaman. Baik, kita masuk ke materi kita hari ini ya. Kita akan mempelajari terkait daur biogeokimia, dan salah satu contoh dari daur biogeokimia yaitu daur sulfur atau daur belerang. Jadi, biogeokimia itu ketika produsen
dimakan oleh konsumen 1. Lalu materinya berpindah ke konsumen 2. Ketika respirasi terjadi, karbohidrat diubah menjadi CO2 dan air. Namun, mineral yang terikat oleh biomasanya akan terus-menerus berpindah sesuai dengan masing-masing tingkatan trofiknya. Sedangkan untuk organisme yang mati akan terurai oleh pengurai dan energinya akan habis. Namun, mineralnya akan berubah menjadi bahan anorganik. Nah, mineral anorganik ini akan dimanfaatkan kembali oleh produsen untuk membentuk biomasanya. Dan hal tersebut terjadi secara berulang-ulang terus-menerus hingga membentuk suatu daur materi. Nah, daur materi ini disebut dengan daur biogeokimia. Tepat sekali. Daur biogeokimia ini merupakan perpindahan suatu unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup ke lingkungan abiotiknya, seperti tanah dan air. Daur biogeokimia bermanfaat sebagai untuk menjaga keseimbangan ekosistem, yang artinya keseimbangan ekosistem bergantung pada pengulangan terus-menerus unsur-unsur kimia yang terjadi di dalam lingkungan. Nah, daur biogeokimia dibagi menjadi 5. Ada daur karbon, daur air, daur hidrogen, daur sulfur, dan juga daur fosfor. Yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu daur sulfur, dan untuk daur-daur biogeokimia lainnya akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari terkait salah satu contoh dari daur biogeokimia, yaitu daur sulfur atau belerang. Daur sulfur merupakan perpindahan suatu zat kimia yang di dalamnya mengandung unsur sulfur atau belerang. Dalam lingkungan atmosfer, sulfur dapat ditemukan dalam bentuk gas SO2 pada pembentukan pembakaran bahan bakar fosil. Selain itu, sulfur juga dapat ditemukan dalam bentuk gas H2S yang terjadi pada proses pembusukan bahan organik. Unsur sulfur selain bermanfaat bagi kepentingan manusia, unsur sulfur juga bermanfaat bagi tumbuhan. Salah satunya yaitu untuk pembentukan daun hijau, peningkatan protein dan vitamin pada tanaman, dan juga membantu pembentukan zat gula. Lalu, unsur sulfur ini juga bermanfaat loh untuk memperbaiki warna tanaman, aroma tanaman, dan juga tekstur tanaman. Selain itu, unsur sulfur ini juga membantu dalam mencegah terjadinya penyimpangan pertumbuhan tanaman dan dapat memperbesar ukuran umbi-umbian seperti bawang merah. Unsur sulfur juga dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti bahan baku obat, bahan pembuat peledak, dan juga industri kimia lainnya. Seperti yang kita sudah tanyakan di awal tadi, yaitu sulfur ditemukan dalam kandungan pasta gigi. Nah, selanjutnya kita akan menonton tayangan video YouTube yang telah Ibu sediakan di depan. Silakan kalian tonton secara seksama dan catat poin-poin penting yang ada pada video tersebut. Dan cari tahu permasalahan apa saja yang terjadi dalam video tersebut. Ibu beri waktu. Silakan kalian tonton video YouTube ini. Oke, setelah selesai menonton video YouTube barusan, Ibu minta silakan kalian duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu tentukan melalui WhatsApp grup sebelumnya. Silakan kalian duduk secara berkelompok terlebih dahulu. Sudah semua duduk secara berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Sekarang masing-masing perwakilan dari kelompoknya silakan mengambil LKPD yang ada di meja Ibu. Silakan. Nah, kalian sudah memegang LKPD kalian masing-masing ya. Silakan kalian isi identitas kalian terlebih dahulu, lalu baca instruksi pengerjaan LKPD,
agar tidak terjadi kesalahan. Silakan, Ibu beri waktu. Sudah ya? Ibu perjelas, LKPD ini diisi dengan cara kalian menonton terlebih dahulu video YouTube dan membaca handout yang tersedia dalam barcode pada LKPD. Lalu, kalian cari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam video YouTube tersebut dan handout yang sudah ada dalam LKPD. Kalian tuangkan dalam bentuk rumusan masalah. Rumusan masalah ini berbentuk kalimat tanya ya. Lalu kalian cari solusi terkait permasalahan-permasalahan yang sudah kalian temukan. Lalu, kalian berdiskusi dengan teman sekelompok kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yang ada di dalam LKPD. Silakan, Ibu beri waktu mulai dari sekarang. Silakan kalian kerjakan. Oke, waktunya habis ya anak-anak. Sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya? Sudah ya? Oke, silakan kalian mulai dari kelompok 1 hingga kelompok 6 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan dimulai dari kelompok 1. Lalu, teman-teman kelompok lainnya diharapkan untuk menyimak dan menanggapi serta memberi pertanyaan apabila ada yang ingin ditanyakan. Dan jangan lupa untuk catat poin-poin penting yang dapat kalian temui pada saat teman kalian sedang berpresentasi. Oke, sudah semua ya presentasinya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua karena sudah dapat mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Selanjutnya, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan. Betul sekali. Jadi pembelajaran hari ini terkait dengan daur biogeokimia dan salah satu contoh dari daur biogeokimia yaitu daur sulfur. Daur biogeokimia merupakan perpindahan suatu zat kimia melalui makhluk hidup ke lingkungan abiotiknya. Dan untuk daur sulfur merupakan perpindahan suatu zat kimia yang di dalamnya terdapat unsur sulfur atau belerang. Unsur sulfur sendiri itu memiliki banyak sekali manfaat ya bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Oke, betul sekali pembelajaran hari ini. Namun sebelum kita akhiri, Ibu akan melaksanakan post test untuk kalian terlebih dahulu. Silahkan kalian kerjakan post testnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu sediakan di sini. Silahkan kalian siapkan selembar kertas, lalu kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Hanya dengan jawabannya saja, tidak usah tulis soalnya. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Oke, sudah 5 menit ya. Silahkan kalian kumpulkan hasil post test kalian ke meja yang paling depan. Oke, sudah semua ya hasil post testnya. Semoga nilainya memuaskan dan jadi tahu gitu kalau kalian sudah paham terkait materi pembelajaran hari ini. Nah, setelah post test silahkan kalian kan masih pegang LKPD kalian masing-masing. Di halaman terakhir ada kolom untuk refleksi pembelajaran. Silahkan kalian tulis permasalahan yang terjadi ketika pembelajaran hari ini berlangsung, lalu solusi yang kalian lakukan untuk menangani permasalahan yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung. Ibu beri waktu lagi 5 menit dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kalian kumpulkan LKPD kalian masing-masing oleh perwakilan kelompoknya ke meja Ibu. Silakan. Oke, sudah semua ya LKPD-nya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa mempelajari materi untuk minggu depan, yaitu
masih terkait dengan daur biogeokimia lainnya, yaitu air, daur nitrogen, daur karbon, dan daur fosfor. Oke? Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, tentunya untuk kita agar terus menjaga keseimbangan ekosistem. Dan jangan lupa untuk terus belajar dan semangat belajar untuk mempelajari materi-materi selanjutnya. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih. Selamat pagi.